Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Iksan Wahyudi. Malam ini kita mau ngelakuin podcast sebenarnya. Podcast tentang hoya dan tanaman hias. Nah, di sini gue juga ngundang istri gue sendiri dan kebetulan dia seorang pelestari hoya dan koleksi hoyanya banyak banget. Dan di acara kali ini gue mau eh, tanya-tanya sih sebenarnya. Sebenarnya kenapa sih banyak banget koleksi hoya yang dipunyain atau yang dikoleksi sampai hari ini. Nah, coba dijelasin ke kawan-kawan semua, pemirsa Indonesia, pencinta tanaman hias. Siapa tahu bisa membantu atau bisa menjadikan inspirasi untuk kawan-kawan semuanya. Oke, perkenalkan dulu ada Sesdiah Nur Intan, seorang pelestari hoya Indonesia. Sebenarnya kenapa bisa tertarik sama hoya? Kalau udah perkenalan dulu nggak sih? Oh Nggak ya, usah perkenalan akunya. dulu nggak apa-apa. Ya Oh, bebas-bebas aja, orang podcast podcast kita sendiri ya. jadi sebenarnya sih dulunya juga nggak terlalu tertarik sama namanya tanaman. Berhubung pengaruh pandemi itu Terus, tuh jadi kayaknya kok gabut banget ya. Sebenarnya kan kerja, cuman kalau kerja apa selama pandemi itu kan ini apa namanya? Ada WFH, WFO. Nah, disitulah ketemu yang namanya hobi tanaman hias. Nah, dari situ awalnya sih nggak langsung ke Hoya ya, tapi lama-kelamaan kok pas apa ada tuh apa kita ke nursery Hoya. Nah, disitulah baru kelihatan kok ternyata jenis-jenis Hoya itu banyak banget dan bagus-bagus. Terus untuk apa namanya ID-nya juga untuk jadi awalnya bukan hoya sebenarnya. sebenarnya sih enggak, semua tanaman aku suka. Cuman kalau untuk Hoya itu kan karena dia itu bentuknya daunnya juga bagus, unik, banyak macamnya. Terus untuk tempatnya juga nggak terlalu makan tempat kayak misalnya ini kan banyak makan tempat ya, kayak Hmm, apa aroid. pilo-piloan. Nah, aroid itu dia tumbuhnya tuh terlalu besar, sedangkan space di rumah itu kan nggak terlalu besar. Jadi kalau apa? Jadi disitulah senang Hoya gitu. Nah, sebenarnya hoya ini kan banyak pilihan. Hoya ini sebenarnya kan spesies tanaman yang paling banyak di dunia kali ya. Mungkin jenisnya itu macam-macam dan banyak yang kembar. Nah, gimana caranya mempelajari hoya ini biar bisa hafal sebenarnya atau biar kenal gitu loh. Ini hoya apa gitu loh. Oh, sebenarnya sih yang pertama kita harus tertarik dulu nih sama sama tanaman yang kita mau ini ya. Jadi gini loh, kalau kita tertarik sama satu tanaman, jenis tanaman, biasanya kita akan lebih rajin untuk mempelajarinya gitu. Jadi eh, kita bisa kita dari situ kita bisa cari tahu jenis-jenis koya itu seperti apa sih. Terus kita lihat perbedaannya antara yang satu dengan yang lain itu dari apanya? Mungkin dari jenis bunganya, dari apa guratan daunnya, terus asalnya juga. Jadi apa Hoya itu sebenarnya untuk yang apa namanya asli Indonesia sendiri itu banyak banget. Misalnya ya ada yang dari Sumatera. Sumatera itu ID-nya juga banyak. Kalimantan itu sendiri juga banyak. Papua. Nah, sekarang ini yang lagi banyak diburu tuh yang dari Papua tuh bagus-bagus banget. Ada juga dari Pulau Jawa Kenapa juga ada. kenapa Papua itu bagus sekarang? Nggak Lebih tahu rare kayaknya atau ya karena memang jenisnya dia itu kan banyak macam juga. Terus apa namanya unik. Nah, itu hmm, pertamanya sih kadang orang kita tuh suka kadang telatnya tuh gara-garanya malah orang-orang yang di luar sana dulu yang ngeh kalau tanaman kita tuh sebenarnya bagus-bagus gitu. Jadi banyak dari Indonesia itu malah pembelinya tuh dari luar negeri. Nah, nanti kalau udah di sana banyak yang punya terus diposting-posting kayak gitu, nah baru tuh orang-orang kita cari tahu ternyata itu dari Indonesia juga gitu. oh. Nah, sekarang ini hoya ini termasuk tanaman yang paling diburu di luar negeri sebenarnya. Hmm. Nah, kalau melihat kualitas hoya dari import atau hoya-hoya dari negara-negara tetangga, itu gimana hoyanya? Sebenarnya Kak punya Kayak kayak hoya-hoya seperti Eskimo, ya, terus heeh, Australis heeh lisa, heeh. terus apa lagi
banyak ya Heeh, macamnya. banyak Saya banyak banyak gue banyak lupa banget. Hoyanya apa aja. Banyak. Jadi yang dari impor itu sama yang lokal itu banyak Apa lah. sih yang membedakan tipikal banget kayak varigata, kayak Hoya apa? Ini nih, ini Ini nih, ya Wayeti. Wayeti. Ini Wayeti varigata. Ya, Ini kan import sebenarnya. iya betul. Apa sih yang memberikan kesan import ini lebih Lebih mewah. mahal atau lebih mewah sebenarnya Hoya ini? Jadi sebenarnya gini, kalau yang dari impor itu kebanyakan dia memang warnanya lebih menarik ya. Sebenarnya yang Indonesia juga menarik juga, apalagi kalau khasnya Indonesia itu guratannya ya. Jadi ada apa namanya Oh, di daun. guratan di daunnya itu Ya, heeh. Terus dari bentuk daunnya juga apa lebih namanya? lebar. Ya, nggak mesti sih, ada juga yang Ada yang kecil-kecil. kecil-kecil. Ada juga yang Kalau kecil-kecil. Wayeti yang non varigata ada juga. Ada, warnanya Itu hijau. lokal atau import? Kayaknya sih impor, kalau yang impor juga sama. Import. Heeh. Jadi gini, kadang satu jenis kayak gini nih Wayeti itu ada yang varigata dan ada yang hijau. Atau enggak yang ini deh, kayak ini nih. Nih Hoyanya banyak banget koleksinya, memang Ini udah agak-agak maniak dengan Hoya karena memang Hoya itu tempatnya juga nggak menghabiskan space yang besar. Iya. Dan bisa kita banyak pilihan dan bisa belajar juga tentang Hoya ini. Nah ini kan Hoya Carry Eye Iya, ya. ya carry Ini yang ya. splash. Ya. Ini import. Iya. Jadi carry itu ada banyak. Ada yang carry-nya full hijau aja, ada yang seperti ini nih yang splash. Terus ada juga yang varigata. Jadi ada varigata juga, ada dua. Jadi varigata yang di tengah, Oh, ya, ada itu varigata ada ya. varigata yang di pinggir gitu. Nah, Jadi ini termasuk Hoya import, dan kalau boleh tahu harganya lebih mahal daripada Hoya lokal. iya memang. Mungkin karena barang impor ya, Oke. jadi lebih mahal. Nah, eh, jadi pengen tahu juga kenapa Hoya ini paling diminati di luar negeri, dan di kita sekarang udah lagi naik daun nih Hoya ini. Kenapa? Mungkin Ini karena biar pemirsa juga atau kawan-kawan yang nonton juga boleh tahu gitu loh, karena Hoya ini pasti punya keunikan tersendiri dong. Kenapa orang-orang itu pengen Hoya ini dikoleksi, terutama di luar negeri. Iya. Jadi yang pertama gini, si Hoya ini kan sebenarnya tanaman epifit gitu ya. Jadi dia tuh tumbuhnya, Epifitunya tumbuh di pohon gitu. ya tumbuh di pohon, Sama tapi kayak anggrek dong. ya benar, memang mirip-mirip dengan anggrek. Tapi dia tidak merugikan pohon yang ditempel gitu. Anggrek juga nggak merugikan Iya, ya? nggak Oke. merugikan. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau ini tuh mungkin kalau di luar negeri itu kan nggak banyak space tempat kayak kita nih yang Ya kalau taman-taman. dilihat di beberapa YouTube gitu, mereka bikin nursery Hoya tuh di apartemen gitu loh, Iya, di kamar-kamar gitu. Pakai apa? Pakai yang ungu pakai itu, blue light. blue light kayak gitu. Jadi pakai dia, kalau kita ya apa namanya, ya itulah bagusnya di Indonesia itu kan sebenarnya kayak matahari masih banyak, lahan juga untuk nanam juga masih banyak lah ya. Terus kayak apa, kita nggak ada musim dingin yang pasti. Nah sebenarnya kan kadang itulah tanaman-tanaman tertentu itu dia nggak akan kuat di musim dingin Oh, gitu. ini artinya tanaman yang hidup di tropis. Iya, kebanyakan di tropis sih. Oh, oke. Mm-mm. Kalau gue baca kalau yang dari literasinya, Indonesia, Hoya ini adalah tanaman yang daunnya itu seperti lilin. ya memang dia Nah, wax plant. wax plant. Tapi ada beberapa jenis Hoya nggak seperti lilin malah. Iya mungkin apa namanya, ada yang kayak begitu, ada juga yang kebanyakan ya tapi memang disebutnya wax plant ini. Oh. Karena memang di daunnya ini kayak ini Nah, sih. keistimewaan Hoya salah satunya adalah bunga, kalau nggak Mm-mm. salah. Bunganya ini wangi. Mm-mm. Nah, untuk melihat atau kalau di rumah ini kalau dilihat ya, Hoyanya sih yang berbunga sedikit, Mm-mm. tapi rata-rata gimana sih caranya supaya Hoya itu bisa berbunga gitu loh. Kita kan pengen tahu juga nih, kayak Wayeti ini bunganya seperti apa sih? Mm-mm. Terus Carry Eye ini bunganya sih seperti apa sih? Mm-mm. Nah, kira-kira gimana caranya buat Hoya itu bisa berbunga? Ya, Kalau kita mengkoleksi Hoya atau merawat Hoya. budidaya, oh gitu. Ya jadi gini, kebanyakan kalau saya kan belinya cuttingan, jadi lebih versi ekonomisnya. Karena untuk Hoya, Kalau cuttingan artinya slow grow banget. nggak mesti juga. Oh, Kalau mesti. slow grow itu kan tergantung tanamannya, terus tergantung media tanam, peletakan, Oh. suhu udara gitu.
Jadi gini, karena kan kalau kita beli langsung yang rimbun itu harga juga lumayan, mahal. Jadi kalau saya sih lebih baik beli yang cutting-an, terus, apa, ya memang harus sabar sih, semua tanaman yang kita rawat itu, kuncinya adalah kesabaran dan kasih sayang yang pasti itu. Itu udah pasti. Mhm. Tapi masalahnya kadang-kadang kan orang stres juga ngelihat tanaman yang slow grow kayak gini nggak berbunga, akhirnya nggak usah diterusin lagi deh Oh, ngerawat hoya, kan wah seperti itu wah rata-rata. itu nggak bisa kalau saya. Oh gitu. Jadi Artinya gini, kita harus sabar juga untuk sabar merawat dong, hoya pasti ini. harus sabar, pasti, itulah kuncinya. Jadi nanti kalau pas berbunga kita akan mendapatkan ininya ya, apa sih namanya, kepuasan Udah tersendiri. berapa banyak nih yang berbunga? Sebenarnya kalau di sini kan, hoyanya ada kira-kira kalau dihitung pot ada 100 pot, Mm-mm. cuman ada beberapa yang sama. Oke. Nah, kalau untuk yang udah pernah berbunga itu udah ada, 3, 3 hoya yang 3 berbunga. hoya. Bu, hoya apa aja tuh? Jadi, ada di sini saya punya Rebecca itu lagi berbunga, Ah, terus ada Hoya SPNTB, ah. sama, Hoya ini nih, oh sama ini, di Vinline Sony. Oh, itu lokal ya, Iya, pilihan ini Sony. Vinline Sony lokal Oke. juga. Jadi nama-nama hoya Indonesia ini namanya kayak nama-nama Latin juga ya? Iya, biasanya kalau nama-nama Hoya kalau yang udah itu pakai nama penemunya bisa juga. Tapi kalau dia Oh. belum ada, apa, ketetapan ID-nya, Hmm, biasanya ada yang pakai kode hmm. atau enggak kayak ini nih misalnya Papua 008 gitu. Terserah yang nemuin aja sih gitu tadi. Oke. Jadi kalau untuk Hoya itu sebenarnya dia akan memanjangkan sulurnya dulu. Oke, sulurnya panjang. Sulurnya manjang, terus biasanya dia nanti akan nambah-nambah daun. Jadi jangan kaget kalau untuk, beberapa. Ini udah mulai banyak sulurnya udah mulai numbuh terus Ya, nih. ini saya beli tadinya cuman 4 daun. 4 daun, terus ini udah mulai nambah 2. Ini baru Oke. sih. Mhm. Oke. Artinya kalau kayak gini dia udah, aktif, Aktif. akarnya udah Nah, aman. ini media tanam. Nah, kita bicara media tanam hoya. Orang juga banyak bingung nih kalau ngelihat di media tanam dari orang impor itu rata-rata dia pakai sabut kelapa. Nah, apa ada media tanam yang lain nggak selain sabut kelapa untuk hoya ini? Sebenarnya paling bagus memang sabut kelapa. Cuman Oke. kalau di kita itu kan, yang banyak dijual itu namanya Coco Chip. Jadi sabut kelapa yang bentuknya Ah, kotak-kotak. Cuman kan itu masih terlalu apa, keras. keras. Kalau saya biasanya saya suwir-suwir sendiri. Jadi daging si sabut kelapanya itu yang kita ambil. Oh, jadi dia hidup cukup dari sabut kelapa aja udah cukup. Ya, cukup. Dan medianya harus poros. Ya, itu Dia yang nggak paling boleh dia terpenting. paling terpenting dia harus poros, artinya Mhm. dia nggak boleh nyerap air lama. Iya, maksudnya poros itu saat kita siram dia lembab, terus nanti Oke. airnya bakal turun Nah, gitu. sekarang nanya lagi, kalau misalnya ditemukan banyak hoya yang sakit, layu, Mhm. itu menandakannya itu gimana caranya? Nah, gini, biasanya kalau saya cek Hoya itu sehat apa enggak, ini aja Pegang pegang pohonnya, daun, pegang pegang daunnya. daunnya, Tandanya gimana? pegang daunnya. Kalau dia sehat, dia kaku, keras. Kaku. Kalau Heeh. dia nggak sehat, Kecuali daun baru. Kalau oh, daun baru dia memang lebih agak tipis. oke. Karena memang beberapa Hoya itu kan jenisnya daunnya cenderung tebal. Ada Oke. juga sih yang berdaun tipis Oh. gitu. Terus kita juga mesti sering cek ya, karena di Hoya itu paling banyak itu kena kutu putih atau di akarnya Nah, itu kutu kena putih jamur. itu bisa menular dong. Bisa kena yang Oke. lainnya juga. Kutu putih itu bikin dia busuk atau layu. Pertamanya layu dulu, Layu habis itu layu busuk. terus kuning gitu. Dia Heeh. menyerang akar atau Enggak tanah? pasti, dia kadang di ketiak daun ini suka ada tempel-tempel gitu. Apalagi Oh. kayak ini nih, jenis-jenis Hoya ini kan dia bentuknya Oh, curly-curly ini gitu, Compacta variegata variegata. atau Kalau ini emang rentan masuk kutu putih kalau ngelihat iya, modelnya aja udah kayak sela-selanya itu ya, iya. heeh, betul. Jadi, apa, ya penanganannya paling, disikat Oh, atau gitu. enggak Jadi harus dikasih telaten juga dong. iya, atau enggak kita kasih Oh. anti apa, dikasih fungisida bisa. Hmm. Oke, jadi mungkin buat kawan-kawan yang mau melestarikan hoya banyak itu tadi tips-tipsnya mungkin ya. Jadi tips ini nih sebenarnya podcast kita untuk berbagi gimana sih caranya untuk merawat hoya. Dan kebetulan di rumah gue juga hoya ini ada lebih dari 100. Jadi memancing apa
keinginan tahu gue juga tentang hoya-hoya yang ada di rumah ini. Nah kebetulan istri gue ini pencinta hoya dan dia banyak mengkoleksi hoya. Nah hoya ini memang salah satu tanaman yang sangat unik juga. Hoya ini memang hoya yang tanaman yang ditemukan di dataran Asia Timur, Indonesia, Myanmar, Filipina, India, bahkan sampai ke negara India. ke Australia juga dia ada hoya sebenarnya, tapi beda-beda. Nah Indonesia termasuk negara yang paling banyak jenisnya karena kepulauan. Nah ada hoya Papua, hoya Sulawesiana, ada hoya dari Jawa. Jawa, ada namanya hoya Nganjuk ya. Ya itu Nah itu biasa hoya-hoya dari nama-namanya Jawa. seperti Nama latinnya mungkin kalau nggak salah verticillata. betul, Itu hoya Nganjuk verticillata. sebenarnya. Ini. Nah ini nih hoya Nganjuk. Jadi nah kita juga punya hoya dari Jawa namanya Verticillata. hoya Nganjuk verticillata. Dan ada juga hoya dari Sumatera, dari Aceh paling banyak. Terus dari Bengkulu juga ada. Terus Padang juga ada jenis hoya. Kalimantan apalagi paling banyak. Nah jadi kenapa gue mulai mencari tahu tentang hoya, karena gue sendiri ikut pengen melestarikan hoya, karena basicnya adalah gue juga sering naik gunung, sering ke hutan, dan hoya ini memang secara tak sadar banyak tinggal di hutan, banyak tumbuh di hutan tropis di Indonesia, dan mungkin kita nggak tahu. Nah dengan kita tahu jenis tanaman hoya yang ada ini, mungkin akan memberikan informasi yang baik juga kalau hoya ini adalah satu tanaman yang sangat bagus kalau dilestarikan karena dia berbunga dan wangi. Nah, apalagi nih yang mau kita share tentang hoya? Kayaknya penyiraman. Kalau penyiraman hoya sendiri gimana caranya? Kalau penyiraman Sehari sekali atau sebenarnya tiap kalau hari? penyiraman disesuaikan dengan tempat ya. Oh gitu. Jadi kita lihat aja nih medianya, kalau kira-kira masih basah ya udah jangan disiram. Tapi kalau di sini di rumah kan cenderung panas ya karena ini ada di lantai atas gitu. Jadi kalau di sini setiap hari disiramnya. Oke. Nah hoya itu sering kelihatan daunnya itu warnanya merah. Nah apakah itu tanda hoya itu mau mati atau seperti apa? Sebenarnya itu namanya sun stress. Sunstress itu maksudnya? Jadi dia itu sebenarnya ini ya dipaksa untuk merah karena dia banyak dikasih sinar matahari gitu. Tapi itu berbahaya nggak, bisa kebakar nggak itu tanaman? Nggak apa-apa Oh nggak sih apa-apa. sebenarnya. Jadi ada beberapa hoya, jenis hoya itu memang dia lebih tampak bagus kalau dia kemerahan gitu. Nah hoya-hoya yang nggak cocok disinari matahari sepanjang hari itu hoya-hoya seperti apa? Sebenarnya kalau untuk hoya-hoya yang impor ini dia sebenarnya lebih rentan ya kalau kena air hujan langsung atau sinar Oh matahari busuk langsung. langsung? Nggak busuk sih, jadi warnanya agak berubah, agak mungkin bladus, terus atau enggak dia agak loyo. Kalau pengalaman yang ada di sini kayak gitu. Oh jadi artinya kita harus sering cek juga ya tanaman kita kalau dari panas. Oke, susah-susah gampang merawat hoya, tapi itulah tanaman. Tanaman ini kan makhluk hidup, jadi mereka punya perasaan, mereka punya naluri juga. Dan kita juga merawat tanaman juga harus penuh dengan kasih sayang dan ikhlas. Kalau gue sih belum bisa untuk ikhlas kalau masalah tanaman, karena diserahkan aja ke orang ahlinya yang merawat tanaman. Mudah-mudahan tanaman yang ada di sini bisa terus hijau terus dan bisa memberikan manfaat untuk sekitarnya. Oke, kalau mau lihat tanaman-tanaman, lihat aja di vlognya dia. Vlognya banyak tentang tanaman hias, terutama hoya, karena kita memberikan informasi khusus channel itu untuk hoya. Oke, itu aja podcast serial perdana kita di rumah tentang tanaman hias. Kalau yang nonton banyak, mungkin kita akan bikin podcast lagi tentang tanaman, ya nggak? Boleh. Mungkin kita undang teman-teman yang lain, bisa cerita podcast di rumah tentang hoya, dan mungkin gua akan upload di mana di channel YouTube dari Dia Intan, biar kalian para pencinta hoya bisa mendapatkan informasi dan informasi tentang tanaman hias, terutama hoya dan tanaman yang lainnya. Di sini banyak arrowweed. Ya, ini taman kecil di atas rumah, balkon, lantai 2, dan memang barusan kita perbesar untuk mengkoleksi tanaman-tanaman hias yang ada yang kita punya. Oke, tidak semuanya mahal karena kita tahu batas kemampuan kita membeli tanaman, tapi kita merawat tanaman dengan ikhlas dan lihatlah ini hasilnya banyak banget.
jenis semua tanaman hampir ada di sini, dari aroid, ada philodendron, ada anthurium, ada monstera, ada hoya, ada syngonium, terus ada banyak lagi, ada ficus, terus Calathea. ada calathea, tadi sudah sebutin calathea, ada aglonema Potos. juga, ada apa namanya, Paraiso Paraiso verde. Di sini philodendron. kita koleksi semuanya dan mungkin kita akan teruskan podcast kita kali ini tentang tanaman hias supaya nggak bosan. Ini adalah podcast perdana. Kalau jelek ya dimaklumin aja. Kita akan terus berusaha untuk jadi podcast yang terbaik untuk tanaman hias. Oke, see you dan Salam jangan hijau. lupa salam hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.